Au misliha, au artinya atau misli, misal, semisal atau sama. Ha dengan ayat itu. Jadi maksud ayat ini, apa yang kami hapuskan dari suatu ayat atau kami jadikan manusia lupa dengan ayat itu, akan kami ganti dengan yang lebih bagus daripadanya atau yang sama derajat dengannya. Ini maksudnya adalah Allah itu menghapuskan satu ayat yang dulu mungkin kemanfaatan hukumnya berbeda karena waktu dan tempat. Jadi diganti, dihapus hukumnya, ayatnya masih ada, tapi hukumnya dihapus, diganti dengan yang lebih bagus, yang lebih cocok dengan waktu dan tempat. Ini maksud ayat ini, ada ayat yang dihapus hukumnya, bukan ayatnya tetapi hukumnya. Apa saja yang kami hapuskan dari sepotong ayat, hukumnya atau kami sebab kami jadikan manusia lupa dengan hukumnya itu, kami ganti dengan yang lebih bagus atau seimbang, mislika atau semisal, seimbang dengan ayat itu. Apa contohnya? Contohnya iddah wafat itu dulu lamanya 1 tahun. Kalau ibu tidak wafat, artinya tidak itu masa menanti. Orang yang wafat suaminya, dia tidak boleh langsung saja menikah walaupun sudah dapat jodoh baru, tapi ada masa iddah, masa menunggu. Itu namanya kalau meninggal suaminya, namanya iddahnya itu iddah wafat. Kalau dulu menunggunya berapa lamanya? 1 tahun. Jadi sudah 1 tahun suaminya meninggal baru boleh nikah. Terlalu lama. Kemudian nasakh, kami hapuskan hukum itu. Nanti di khairin, kami datangkan yang lebih bagus. Maka sekarang perempuan yang iddah wafat, yang meninggal suaminya, dia menunggu berapa lamanya? 4 ashhur wa ashra. Kata ayat itu 4 bulan 10 hari. Meninggal suami tidak boleh langsung menikah. Dilamar orang tidak boleh langsung menikah. Tunggu dulu selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari kita berkabung namanya. Bersedih karena suami meninggal. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bersolek, berdandan, tidak boleh menampakkan diri, tidak boleh menggoda-goda laki-laki lain. Itu aturan dalam Islam seperti itu. Ditunggu 4 bulan 10 hari. Ini namanya kami hapuskan satu hukum ayat, kami ganti dengan yang lebih bagus. Ini kemanfaatannya sesuai dengan waktu dan tempat. Itu maksudnya. Yang kedua, contohnya dulu waktu Nabi hijrah ke Madinah, itu kiblat, arah kiblat itu ke Baitul Maqdis. Nabi sholat tidak ke Ka'bah kiblatnya, tapi ke Baitul Maqdis. Berapa lamanya? 16 bulan lamanya. Kemudian berdoa Nabi, izinkanlah kami ya Allah, ingin kami rindu, ingin melihat kiblat kami itu di Ka'bah. Apa kata Allah? Pada nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat engkau bolak-balik melihat ke langit, berdoa minta ke kami.
Fala nuwaliyannaka qiblatan tardaha. Kami putarlah kiblat yang kita senangi. Itu maksudnya. Fawali wajhaka satral masjidil haram. Sekarang putarlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jangan menghadap lagi ke Baitul Maqdis, tapi menghadap lagi ke Masjidil Haram. Setelah 16 bulan tinggal di kota Madinah, itu namanya dihapuskan hukum menghadap ke Baitul Maqdis, diganti dengan arah kiblat ke Masjidil Haram. Yang ketiga, hukum contohnya hukum perang. Dulu perang ini tidak diwajibkan oleh Allah. Kemudian diwajibkan berjihad untuk merebut kota Mekah karena Nabi diusir, diancam oleh orang-orang kafir. Maka datanglah ayat yang memerintahkan supaya wajib setiap umat Islam wajib berjihad, berperang melawan orang kafir. Akhirnya bisa merebut kembali Masjidil Haram, membebaskan kota Mekah. Itu maksudnya ada kemanfaatan itu berbeda sesuai dengan waktu dan tempat. Kalau dulu karena sesuai dengan waktunya perang itu tidak diwajibkan, tetapi kemudian kemanfaatan yang lebih besar diwajibkan dalam berperang. Siapa yang mati dalam perang jihad itu masuk surga, namanya mati syahid, diberi bonus oleh Allah, diapresiasi yang luar biasa. Itulah bapak-bapak yang dimaksud dengan manansah. Kami hapuskan satu hukum diganti dengan hukum yang lebih bagus. Alam ta'alam annallaha. Alam ta'alam, tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad, annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu benar-benar berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu berbuat segala aslinya, bukan menurut kehendak manusia. Allah itu berbuat sesuai dengan keinginannya sendiri. Allah itu maha kuasa. Alam ta'alam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Alam ta'alam, tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad, annallaha, sesungguhnya Allah, lahu mulkus samawati wal ardh, milik dialah kerajaan langit dan bumi ini. Jadi karena milik Allah, kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi ini milik Allah, Allah yang berkuasa sesuai dengan keinginannya. Apakah dia ingin merubah hukum ini, dihapuskannya hukum ini, diganti dengan hukum baru, itu sesuai dengan kehendak Allah, tidak tergantung kepada rapat sidang anggota dewan, tidak perlu. Allah langsung membatalkan ini dan mendatangkan hukum yang baru. Itu maksudnya. Wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada bagi kamu min dunillah, dari selain Allah, atau kamu tidak mempunyai selain Allah, min waliyin, seorang pelindung, wala nasir, dan tidak pula seorang penolong. Kalau mencari seorang pelindung, penolong, tidak ada lagi selain daripada Allah. Hanya Allah tempat berlindung dan tempat minta pertolongan. Amturiduna, lanjut lagi. Amturiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Amturidun, amtu artinya atau, turiduna, kamu menginginkan, atau kamu menginginkan, antas alu, untuk bertanya, atau kamu ingin bertanya, rasulakum, rasulah, kepada rasul,
kamu. Jadi kata Allah, apakah kamu menginginkan bertanya kepada Rasul kamu atau meminta? Jadi tas'alu itu boleh meminta artinya atau bertanya. Apakah kamu ingin meminta kepada Rasul kamu? Kama su'ila Musa, sebagaimana diminta kepada Musa min qablu, pada zaman dahulu. Min qablu itu zaman dahulu, tempo dulu. Bagaimana Musa ditanya pada tempo dulu. Sebelum engkau masa Musa juga ditanya. Apa maksudnya ayat ini? Ini orang-orang Islam yang sudah mulai Islam, sudah mulai masuk Islam, orang meminta dia kepada Rasul. Apa yang dimintanya? Ya Rasul, engkau perluaslah kota Mekah ini. Kalau memang engkau Rasul, engkau bisa memperluas kota ini, mengembangkan seluas-luasnya kota Mekah ini. Dan bukit Safa itu tempat orang tawaf itu antara Safa, di Safa, Marwah. Bukit Safa ini tolong engkau jadikan emas, jadi namanya bukit emas. Jadi emas bukit itu seperti emas, memang emas, bukan hijab seperti hijab. Jadi kau bukit ini menjadi emas. Itu diminta oleh orang-orang yang baru masuk Islam, namanya itu macam-macam. Dia menyangka bahwa Rasul itu bisa berbuat apa saja. Kata Rasul, itu bukan tugas saya. Saya menyampaikan ayat-ayat yang disuruh disampaikan oleh Allah, bukan menjadi bukit, menjadikan